Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarifah Nadia, NPM 191010210, Kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radinita, Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Ibu Lucy Suryani, Magister Pendidikan, yakni mengenai salah satu tema dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dalam hal ini, saya mengambil salah satu teks yang bertemakan tentang fardu wudu. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai fardu wudu, mari kita baca terlebih dahulu teks yang berkaitan tentang fardu wudu berikut ini. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. As-tsani ghuslul wajhi. As-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu. Setelah kita membaca teks tadi, sekarang kita akan mengi'rab satu persatu kata dalam teks tersebut atau yang dalam ilmu nahwu disebut dengan kalimah. Furudul wudu'i sittatun. Kata furudu itu kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada itu harus dibaca rofa. Di sini alamat rofanya adalah tanda dhammah. Kemudian kata selanjutnya adalah al-wudu'i, yang mana kata al-wudu'i itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus dibaca khafat. Alamat khafatnya ialah kasrah, sebab ia merupakan isim mufrad atau tunggal. Kemudian kata yang selanjutnya yakni sittatun. Kedudukan kata sittatun yakni sebagai khobar, yang mana khobar itu harus dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanwin atau dhammahtain, sebab ia merupakan isim mufrad atau tunggal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kalimat yang kedua, yakni al-awwalu an-niyatu. Kata al-awwalu itu kedudukannya sebagai mubtada, yang dimana mubtada itu harus dibaca rofa. Dalam hal ini, kata al-awwalu alamat rofanya menggunakan tanda dhammah, sebab ia merupakan isim mufrad atau tunggal. Kemudian kata an-niyatu, kedudukannya adalah sebagai khobar dari mubtada al-awwalu. Baiklah, kita lanjut ke teks berikutnya, yakni as-tsaniyu ghuslul wajhi. Kata as-tsaniyu kedudukannya adalah merupakan mubtada, yang dimana mubtada harus dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah, sebab ia merupakan isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah ghuslu, yang dimana kedudukan ghuslu itu sebagai mudhof dan juga sebagai khobar. Khobar itu harus dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah, sebab ia merupakan isim mufrad. Kemudian kata selanjutnya adalah kata al-wajhi, yang dimana kata al-wajhi itu merupakan mudhof ilaih dan juga merupakan khobar yang harus dibaca khafat, sebab ia merupakan isim mufrad. Baiklah, lanjut ke kalimat berikutnya, yakni as-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kata as-tsalitsu kedudukannya adalah sebagai mubtada, yang dimana mubtada itu harus dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah, sebab ia merupakan isim mufrad atau tunggal. Kemudian kata ghuslu. Kata ghuslu di sini kedudukannya adalah sebagai khobar. Ia dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah, sebab ia juga merupakan isim mufrad atau tunggal, dan juga kedudukannya adalah sebagai mudhof.
Kemudian kata al-yadaini, kedudukannya adalah sebagai mudhof ilaih dan juga sebagai khobar. Ia dibaca khofat. Alamat khofatnya menggunakan ya, sukun, karena ia merupakan isim tasniyah. Kemudian kata ma'a, ia merupakan dzaraf makan. Kemudian kata al-mirfaqaini, kedudukannya adalah sebagai majrur dari dzaraf. Alamat jarnya ialah ya sukun, karena ia merupakan isim tasniyah. Kalimat selanjutnya yakni ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Kata ar-rabi'u kedudukannya adalah sebagai mubtada, yang dimana mubtada harus dibaca rofa. Alamat rofa yang di sini menggunakan tanda dhammah sebab ia merupakan isim mufrad. Kata mashu kedudukannya adalah sebagai khobar, yang dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah sebab ia merupakan isim mufrad. Dan kedudukan kata mashu juga adalah sebagai mudhof. Kata syai'in kedudukannya adalah sebagai khobar, yang dibaca khofat sebab ia merupakan isim mufrad. Kemudian kedudukan syai'in juga sebagai mudhof ilaih. Min itu merupakan huruf jar. Kemudian kata ar-ra'si itu merupakan majrur. Alamat jarnya menggunakan tanda kasroh sebab ia merupakan isim mufrad. Selanjutnya kalimat al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kata al-khamisu kedudukannya adalah sebagai mubtada, yang dibaca rofa. Alamat rofanya menggunakan tanda dhammah. Kemudian kata ghuslu kedudukannya adalah sebagai khobar, dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah sebab ia merupakan isim mufrad. Dan juga kedudukannya adalah sebagai mudhof. Kemudian kata ar-rijlaini kedudukannya adalah sebagai mudhof ilaih, dibaca khofat atau jar. Alamat jarnya di sini menggunakan tanda ya sukun sebab ia merupakan isim tasniyah 2. Kemudian kata ma'a itu merupakan dzaraf makan. Kemudian kata al-ka'baini kedudukannya adalah sebagai majrur. Alamat khofat atau jarnya menggunakan ya sukun sebab ia merupakan isim tasniyah. Selanjutnya adalah kalimat yang terakhir yakni as-sadisu at-tartibu, yang dimana kata as-sadisu kedudukannya adalah sebagai mubtada, yang dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah. Kemudian yang terakhir adalah kata at-tartibu. Kata at-tartibu kedudukannya adalah sebagai khobar, yang dibaca rofa. Alamat rofanya di sini menggunakan tanda dhammah sebab ia merupakan isim mufrad. Setelah kita mengi'rab teks tentang fardu wudu tadi, sekarang kita akan menerjemahkan teks tersebut. Furudul wudu'i sittatun. Artinya, fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Artinya, yang pertama adalah niat. As-tsani ghuslul wajhi. Artinya, yang kedua adalah membasuh wajah. As-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Artinya, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Artinya, yang keempat yakni mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Artinya, yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. As-sadisu at-tartibu. Artinya, yang keenam yaitu tertib. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu teks yang berkaitan tentang fardu wudu dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari dalam kitab ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.